Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @BethelKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Tahu nggak, Tuhan Yesus cinta banget sama kita. Tuh, denger dia memanggil nama kita. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Masih semangat kan? Yuk kita mendayung sama Tuhan. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home.
With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Adik-adik, Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus membenarkan, Tuhan Yesus menguduskan. Dia itu Raja segala raja loh. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tanda ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan. Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tanda ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan. Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tanda ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan. Dia Raja segala raja. Adik-adik, tahu nggak? Paling tenang itu berada dekatnya Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
semuanya. Adik percaya kita semua dalam keadaan yang baik hari ini. Yuk sebelum kita dengerin kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama menundukkan kepala kita, tundukkan hati kita mau berdoa sama Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena kami punya Tuhan Allah yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, kami saat ini mau dengerin firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara bagi setiap kami, dan kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Nah, sebelum itu Kak Adi mau kenalin diri dulu nih. Mungkin ada yang belum kenal sama kakak. Nama kakak tuh Kak Adi. Dan kakak hari ini dipercayai untuk bawain firman buat kalian semua. Dan mungkin itu perkenalan singkat dari kakak. Nah, sebelum kita masuk ke ayat firman Tuhan kita hari ini, Kak Adin mau ajak kita semua untuk nonton sebuah video terlebih dahulu. Yuk kita nonton sama-sama.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Nah adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari video tadi? Kita lihat pria tadi menolong seorang nenek-nenek dorong gerobak. Dia juga menolong seorang anak sampai bisa sekolah. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Di situ kita lihat bahwa dia saling tolong menolong orang lain. Begitu juga dengan kita. Kita juga harus saling tolong menolong orang lain. Kita harus melihat samping kiri kanan kita. Kita harus melihat orang-orang di sekitar kita. Siapa tahu mereka butuh pertolongan kita. Karena kita hidup di dunia ini, kita tidak sendiri. Kita hidup dengan banyak orang. Nah, begitu juga firman Tuhan yang Kak Adin mau sampaikan hari ini. Kita boleh sama-sama ambil Alkitab kita buka di Keluaran 17 ayat yang ke-8. Keluaran 17 ayat yang ke-8. Nah, adik-adik, di sini diceritain tentang bangsa Israel dalam perjalanannya dari padang gurun Sin
Mereka sampai di sebuah tempat persinggahan yang namanya daerah Rafidim. Nah, di Rafidim ini mereka mulai berkemah, mereka mulai melakukan setiap kegiatan mereka di tempat ini. Tetapi nih adik-adik, tiba-tiba ada orang-orang Amalek yang datang mau menyerang bangsa Israel, mau berperang dengan bangsa Israel. Nah, ketika itu juga Musa panggil Yosua untuk memilih orang-orang pilihan, orang-orang untuk berperang bersama Yosua. Nah, tapi Musa bilang ke Yosua, Musa nggak akan ikut berperang, tapi Musa akan naik ke puncak bukit di daerah situ, di daerah tempat mereka berperang, dan Musa akan naik ke situ untuk membawa tongkat Allah bersama dia. Nah, Musa itu naik ke atas bukit itu, dia tidak sendiri, dia pergi bersama dua orang. Yang satu namanya Harun, yang satu namanya Hur. Jadi Musa nggak pergi sendiri, dia ada yang menemani. Nah, terus saat perang ini terjadi ya, apabila Musa angkat tangannya, orang Israel itu lebih kuat daripada bangsa Amalek. Tetapi saat Musa menurunkan tangannya, orang Amalek lebih kuat daripada bangsa Israel. Nah, disitulah Musa mulai mengangkat kedua tangannya dengan membawa tongkat Allah bersama dia, dan mengangkat kedua tangannya. Tapi yang namanya orang angkat tangan terus, pasti lama-lama capek kan? Orang lama-lama lelah sih. Ya, disitulah Musa mulai merasakan kelelahan. Nah, pas saat itu, saat Musa mulai kelelahan, tangannya hampir turun, Harun dan Hur langsung melihat dan mereka langsung mengambil sebuah batu dan menangkap di bawah Musa supaya Musa duduk, sambil mereka memegang kedua tangan Musa supaya tangannya nggak sampai turun. Mereka pegang supaya bangsa Israel tetap menang. Nah, mereka megang sampai matahari terbenam. Dan saat itu juga setelah matahari terbenam, bangsa Israel menang dari bangsa Amalek. Nah, setelah bangsa Israel menang dari bangsa Amalek, Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan bilang, Musa, tulis kisah ini, tulis cerita ini di dalam sebuah kitab. Dan Musa pun taat, Musa pun ikuti. Musa membangun sebuah mezbah dan menamakan mezbah itu adalah Tuhanlah panji-panjiku. Nah, Musa sadar bahwa perang ini melawan orang-orang Amalek ini, dia nggak bakal bisa menang, bangsa Israel nggak bakal bisa menang kalau bukan karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang menolong, bangsa Israel tidak akan menang. Tapi di sini juga dilihat bahwa ada kedua orang yang juga menolong Musa, yaitu Harun dan Hur menolong Musa supaya Musa tetap kokoh mengangkat kedua tangannya sampai bangsa Israel bisa menang. Terlihat dari cerita ini bahwa kita itu saling menolong dan membutuhkan orang lain. Nah, kita sebagai yang namanya manusia, kita tidak hidup sendiri ini, kita itu harus menolong dan membutuhkan orang lain. Contoh kayak ada mungkin teman-teman kita yang lagi dalam kesusahan, teman-teman kita yang lagi butuh pertolongan, kita juga harus terlibat dalam menolong mereka. Ataupun kita juga membutuhkan orang lain. Contohnya kita di sekolah, kita membutuhkan guru untuk memberikan pengetahuan yang baru buat kita, ilmu baru buat kita. Ataupun kita juga membutuhkan orang tua kita mendapatkan kasih sayang, kita membutuhkan kasih sayang dari orang tua kita. Jadi kita itu tidak sendiri di dunia ini. Kita itu hidup berdampingan dengan orang lain. Hadir mau kasih contoh sama kalian, dimana kalau kita saling bersama-sama, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain, kita akan sangat kuat. Contohnya sebuah lidi. Sebuah lidi, kalau dia sendiri, dia akan dengan mudahnya untuk mematahkan, membengkokkan apapun, sangat mudah hancur. Tetapi kalau misalnya lidi dengan lidi yang lainnya, dengan banyak lidi, saat dia mau dipatahkan, dia akan sangat susah untuk patah karena mereka sangat bersama-sama, sangat kuat. Apalagi lidi ini kalau misalnya banyak juga bisa punya manfaat yang lain, atau mungkin bisa jadi sapu lidi atau apapun seperti itu. Nah, begitu juga dengan kita, begitu juga dengan kita sebagai makhluk sosial. Kita itu membutuhkan orang lain. Kita itu juga harus menolong orang lain. Kita juga harus menolong orang lain. Tapi adik-adik jangan lupa bahwa kita juga punya Tuhan yang selalu menopang kita, yang selalu menolong kita dalam setiap keadaan apapun. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang selalu ada buat setiap kita.
Nah, itu firman Tuhan kita hari ini. Kak Adin ajak kita semua untuk yuk saling nolong, saling menopang, saling mendukung orang lain. Mungkin menopangnya bisa dengan cara kita menopang orang lain dengan doa. Kita mendukung orang lain dengan doa. Contoh, teman-teman kita mungkin yang lagi sakit, mungkin ada keluarga kita yang lagi sakit, kita dukung dalam doa supaya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang punya kuasa untuk menyembuhkan mereka. Yang lain lah, kita bisa menopang dengan cara-cara yang lain. Dan untuk ayat hafalan minggu ini, kita sama-sama buka di Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita pakai gerakannya sekarang ya. Kita sama-sama buka di Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi ya, kita sama-sama buka di Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu ayat hafalan kita untuk minggu ini. Yuk adik-adik bisa hafal pasti. Yuk, kita sudah di ujung firman kita mau sama-sama berdoa sama Tuhan. Kita mau minta Tuhan supaya kita menjadi anak-anak yang terus bisa melihat samping kiri kanan kita bisa menolong, kita punya rasa care dengan orang lain, kita bisa terus menopang teman-teman kita melalui doa. Yuk kita sama-sama mau berdoa untuk menuntut kebenaran firman Tuhan hari ini. Yuk semuanya tundukkan kepala kita, lipat tangan kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan berbicara melalui firman-Mu bagi setiap kami, agar kami menjadi anak-anak yang mau menopang samping kiri kanan kita, yang mau menolong orang-orang yang mengalami kesusahan, ataupun kita juga menopang orang lain melalui doa Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu terus tertanam dan melekat dalam hidup kami, dan kami melakukan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Para penolong COVID-19. Di awal 2020, sesuatu yang sangat tidak biasa terjadi. Di seluruh dunia, anak-anak berhenti pergi ke sekolah. Mereka berhenti bermain di taman-taman, mereka berhenti pergi ke pertandingan-pertandingan olahraga, bioskop-bioskop, dan pesta-pesta ulang tahun. Di awal 2020, sepertinya anak-anak di mana-mana tidak mengerjakan apa-apa. Namun, mereka bukannya tidak mengerjakan apa-apa. Mereka sedang mengerjakan sesuatu yang amat penting. Mereka sedang menolong untuk melawan sebuah penyakit yang sepenuhnya baru. COVID-19 muncul pertama kalinya hanya beberapa bulan sebelumnya. Kebanyakan orang tidak tersakiti oleh virus tersebut. Namun, virus ini membuat beberapa orang sangat sakit. Dan karena virus ini baru, para dokter tidak memiliki obatnya. Jadi, orang-orang di mana-mana mulai membantu. Para pekerja kesehatan menolong orang-orang sakit untuk pulih. Para peneliti menolong untuk menemukan obat-obat baru. Para pemimpin menolong dengan membuat rencana-rencana baru. Para wartawan menolong untuk menyiarkan berita. Para petani dan pedagang makanan menolong dengan memastikan agar ada makanan sehat untuk dimakan. Para supir truk menolong dengan membawa barang-barang persediaan. Para pengumpul sampah menolong dengan menjaga lingkungan bersih. Ketika pergi ke pasar, para pembelanja menolong dengan memakai masker dan menjaga jarak sejauh 2 meter. Dan anak-anak juga menolong hanya dengan tinggal di rumah. Mungkin tinggal di rumah kelihatannya seperti tidak melakukan apa-apa. Namun ini adalah pekerjaan yang penting.
COVID-19 ditularkan melalui tetesan-tetesan kecil air di udara. Ketika lebih banyak orang berkumpul, lebih banyak tetesan air memenuhi udara. Ketika lebih sedikit orang berkumpul, lebih sedikit tetesan air memenuhi udara. Dengan lebih sedikitnya tetesan-tetesan air di udara, lebih sedikit orang yang sakit. Tak lama lagi, para peneliti akan menemukan obatnya. Sebelum itu terjadi, semua orang membantu. Semua orang, termasuk anak-anak seperti kamu. Fakta-fakta tentang COVID-19. COVID-19 adalah nama singkat untuk penyakit virus corona 2019. COVID-19 dapat menyebabkan demam dan batuk. Penyakit ini bisa membuat orang-orang sulit untuk menarik nafas yang dalam. Kebanyakan orang yang tertular COVID-19 telah membaik, namun beberapa orang menjadi sangat sakit. Para dokter dan ilmuwan sedang mempelajari tentang cara-cara terbaik untuk menangani COVID-19. Apa yang dapat saya lakukan untuk mencegah tertular COVID-19? Batuk atau bersin ke sapu tangan atau ke sikumu. Jauhkan kedua tanganmu dari mulut, hidung, dan matamu. Ini akan menjaga tubuhmu dari terkena kuman-kuman. Cuci kedua tanganmu dengan sabun dan air selama paling sedikit 20 detik. Jika kamu tidak memiliki sabun dan air, orang dewasa dapat menolong menggunakan pembersih tangan yang khusus. Ayat 19a. Allah akan memenuhi kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kabar baik untuk adik-adik Bethel Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan Gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku Gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Bethel Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai Gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia, MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan.
Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan Gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, ketemu lagi dengan kami seri hari ini. Terima kasih untuk adik-adik semua yang masih tetap semangat mengumpulkan ayat hafalannya dan aktivitasnya minggu lalu. Dan kami seri mau mengajak adik-adik semua untuk tetap semangat mengumpulkan ayat hafalan dan aktivitas hari ini dan diupayakan untuk mengirim paling lambat hari Selasa agar dapat ditayangkan di ibadah Battle Kids minggu depan. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang tolong-menolong dalam menanggung beban yang dipisahkan oleh tentang Harun dan Hur, di mana Harun dan Hur menolong Musa untuk tetap mempertahankan panji Tuhan sehingga bangsa Israel dapat menang melawan orang Amalek. Untuk aktivitas hari ini, peralatan yang akan kita gunakan yaitu kertas HVS, sedotan, penggaris, pensil warna, spidol, pensil, dan lem kertas. Nah, kami seri hari ini akan mengajak adik-adik semua untuk menggambar Musa, Harun, dan Hur. Adik-adik semua, hari ini kita akan menggambar Musanya dulu.
Gambarnya sudah selesai adik-adik semua. Gambarnya jadinya ini. Dan setelah gambarnya sudah kita gambar dengan pakai pensil, semua dari ujung-ujungnya ini atau sisi-sisi yang garis hitam akan kita tebalkan pakai spidol warna hitam. Kita tebalin pakai garis hitamnya, kita tebalin pakai spidol hitam, terus kita warnai dengan warna kesukaan kita, baik bajunya, topinya, rambutnya, dan sepatunya. Warnanya bebas ya kalau adik-adik semua. Nah, adik-adik, ini dia hasil gambar dan mewarnai Kak Miseri. Adik-adik bisa mewarnai sesuai dengan warna yang adik-adik suka ya. Dari gambar ini, Harun dan Hur menolong Musa dengan cara menopang tangan Musa, sehingga bangsa Israel bisa menang melawan orang Amalek. Nah, adik-adik semua, kita harus belajar jadi seperti Harun dan Hur ya, yaitu punya sikap tolong menolong. Jangan lupa ya adik-adik, kita harus punya sikap tolong menolong. Jadi, aktivitas minggu ini sudah selesai. Terima kasih adik-adik. Dan jangan lupa untuk membuat dan mengumpulkan aktivitasnya ya. Kami seri tunggu. Terima kasih dan God bless. Aku akan memenuhi segala keperluanku. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus Yesus. Filipi pasal 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Ayat 4 ayat 19a. Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Nama saya Gisela Kusnadi. Hari ini saya mau menghafalkan ayat hafalan. Dengerin ya. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Makasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye-bye. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan
dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Terima kasih. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Amin. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Terima kasih, dadah. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Terima kasih. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Filipi 4 ayat 14. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Terima kasih. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Terima kasih. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan
kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Amin. Ayat hafalan dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Aku akan memenuhi keperluanku menurut dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Philippians 4 verse 19. My God will meet your needs. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Amin. God bless you. Bye bye. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku memenuhi segala keperluanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Bye-bye.